Semua orang di desa Angsana tahu, jangan pernah main-main sama sumur keramat di belakang kebun Pak Leman. Warga biasa nyebutnya sumur mati. Lokasinya agak tersembunyi, dikelilingi pohon bambu yang tinggi menjulang, dan semak liar yang hampir nutupin jalan setapaknya. Sumur itu udah tua, batu-batu di sekitarnya udah ditumbuhi lumut, dan airnya udah lama gak dipakai warga. Bukan karena airnya keruh atau kotor, tapi katanya sumur itu angker. Ada yang juga penunggu. Gue, Dani, waktu itu baru aja pindah dari Surabaya ke desa ini buat bantuin nenek. Nenek udah tinggal sendirian sejak kakek meninggal. Jadi gue mutusin buat nemenin dia beberapa bulan. Awalnya gue pikir hidup di desa bakal tenang, jauh dari hiruk pikuk kota, bisa istirahat sambil bantu-bantu kerjaan rumah. Tapi ternyata ada hal lain yang hidup di sini, sesuatu yang gak bisa gue jelasin secara logika. Hari pertama di rumah, nenek, dia langsung kasih gue peringatan soal sumur itu. Waktu gue iseng nanya kenapa ada jalan kecil di belakang rumah yang dibatasi pagar bambu, beliau langsung pasang muka serius. Itu jalan ke sumur keramat, Dani. Jangan pernah lewat situ malam-malam, apalagi sendirian. Dan ingat, jangan pernah tengok ke dalam sumur itu. Apapun yang kamu dengar, jangan lihat. Kalau kamu nekat, dia bisa ikut pulang. Nada bicara nenek berubah drastis waktu ngomongin itu. Gue yang awalnya pengen ketawa langsung diem. Waktu itu gue masih mikir, paling ini cuma cerita lama yang dibuat buat nakut-nakutin anak-anak. Setiap desa pasti punya mitosnya sendiri kan? Tapi semakin hari gue tinggal di situ, rasa penasaran gue makin besar. Apalagi banyak warga juga ngasih cerita serupa. Katanya udah ada beberapa orang yang kena, ada yang sakit tiba-tiba, ada yang sering kesurupan, bahkan ada satu orang yang gak pernah ketemu lagi setelah ngelamun di depan sumur itu. Gue coba cari tahu pelan-pelan. Pak Leman, pemilik kebun di belakang rumah, juga cerita hal yang sama. Katanya sumur itu dulunya tempat pembuangan mayat saat masa penjajahan. Gak semua mayat dikubur layak, terutama orang-orang buangan. Beberapa warga percaya arwah mereka masih gentayangan, dan sumur itu jadi semacam pintu buat mereka keluar masuk dunia ini. 3 hari sejak gue tinggal di rumah nenek, kejadian itu terjadi. Hari udah sore, matahari mulai turun, tapi masih cukup terang. Gue iseng keluar rumah buat jalan-jalan, cari udara segar. Tanpa sadar, kaki gue ngarah ke belakang kebun Pak Leman. Gue lewat celah pagar bambu, dan terus jalan menyusuri jalur setapak kecil yang mulai ditutupi semak. Semakin gue jalan, semakin sunyi suasana di sekitar, sampai akhirnya gue lihat sumurnya. Letaknya di bawah pohon besar yang daunnya udah lebat banget. Bibir sumur ditutupi lumut hijau tebal, dan di sampingnya ada kayu tua bekas tempat duduk yang udah hampir rubuh. Tali timba masih tergantung, meski udah kusut dan sobek di beberapa bagian. Gue berdiri agak jauh, sekitar 2 meter dari sumur itu, diam. Murhatiin di kepala gue udah mulai muncul pikiran bodoh. Emang beneran ada sesuatu di situ? Gue coba nekat jalan lebih dekat. Baru beberapa langkah, gue langsung ngerasa ada yang aneh. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti total. Gak ada suara jangkrik, gak ada gesekan daun bambu. Semuanya mendadak senyap. Udara juga berubah jadi dingin. Tapi bukan dingin biasa, dingin yang menusuk kulit. Hawanya aneh, terus bau. Gue cium bau tanah basah, tapi bukan bau tanah biasa. Ada campuran bau bunga melati yang nyengat, khas banget, kayak bau yang biasa muncul di acara tahlilan atau pas ada orang meninggal. Hidung gue bergetar, perut gue mual tiba-tiba, dan entah kenapa bulu kuduk gue berdiri semua. Saat itu dalam hati gue udah mulai panik, tapi mata ini malah terus ngarah ke sumur, kayak ada yang narik buat ngeliat ke dalamnya. Sumpah,
rasanya susah banget buat nolak. Tangan gue udah pegang pinggiran sumur, dan gue sempat nyoba ngintip sedikit. Tapi di detik terakhir, sebelum mata gue sempat benar-benar lihat ke dalam sumur, telinga gue nangkep suara lirih. Suara perempuan, tapi seraknya aneh, panjang, pelan, dan bergetar. Gak keras, tapi cukup buat bikin gue langsung loncat mundur. Gue gak pikir panjang, langsung lari balik ke rumah nenek. Nafas ngoson, jantung rasanya mau meledak. Waktu nyampe rumah, nenek udah nunggu di teras dengan muka tegang. "Kamu lewat belakang ya?" Gue cuma bisa ngangguk. Nenek langsung narik tangan gue masuk ke rumah dan nyuruh gue duduk. Dia ambil segelas air putih, kasih ke gue sambil bacain doa pelan. Gue minum, masih gemetar tapi gak bilang apa-apa dulu. Gak berani. Malamnya gue gak bisa tidur. Mata gue terus mantengin langit-langit kamar. Lampu sengaja gak gue matiin, tapi tiap kali gue merem, suara itu kayak muncul lagi. Pelan, tapi jelas. Gue coba nutup kuping pakai bantal tapi tetep aja terdengar di kepala. Jam di dinding terus berdetak. Dan pas nunjuk jam 2:33, gue ngerasa ranjang gue bergetar halus. Kayak ada yang jalan di lantai kamar. Pelan banget, tapi langkahnya berat. Dan dari kolong ranjang keluar bau melati lagi. Gue langsung duduk. Gak bisa tidur sama sekali malam itu. Dan gue baru sadar, mungkin gue udah dilihat balik. Dan sejak saat itu, semuanya mulai berubah. Malam itu, semuanya terasa gak wajar. Lampu kamar gue kedip-kedip sendiri. Padahal gak ada gangguan listrik sebelumnya. Gorden jendela gerak-gerak pelan, seperti ada yang lewat di luar. Tapi waktu gue buka tirai dan lihat keluar, semuanya kosong. Suara jangkrik yang biasanya riuh juga hilang. Udara di kamar tiba-tiba dingin. Dan yang paling aneh, jam dinding berhenti. Jarumnya macet di angka jam 2:33. Pas banget. Awalnya gue pikir itu cuma gangguan biasa. Kebetulan listrik tua, angin malam, atau hal-hal lain yang bisa dijelasin pakai logika. Tapi ketika gue akhirnya mencoba tidur, mimpi itu datang lagi. Dawn calling, ini lebih jelas dari sebelumnya. Gue berdiri di depan sumur tua itu. Sama persis kayak waktu pertama kali gue lihat. Tapi sekarang suasananya gelap, lebih pekat. Gak ada cahaya bulan, cuma kabut tipis yang nutupin sekeliling dan bau anyir yang menusuk hidung. Gue berdiri diam, gak bisa gerak. Kaki gue berat kayak diikat. Dan tiba-tiba terdengar suara itu. Bunyinya pelan tapi tajam, seperti suara tali timba yang ditarik dari kedalaman sumur. Deritnya menusuk telinga. Pelan-pelan dari dalam sumur itu muncul sosok putih kotor. Kain kafan yang membungkusnya penuh tanah, warnanya kecoklatan. Sosok itu berdiri, gak bergerak. Matanya kosong seperti bolong. Mulutnya terbuka sedikit, cukup buat gue lihat bahwa di dalamnya hitam pekat. Nafas gue tertahan, keringat dingin langsung ngucur. Sosok itu gak ngelakuin apa-apa, cuma berdiri. Tapi tekanan dari kehadirannya berat banget, bikin dada gue sesak. Terus dia buka mulut, suaranya keluar seperti bisikan di kepala. Bukan dari mulut langsung, tapi gue bisa denger jelas. "Kamu udah lihat. Sekarang gantian aku yang lihat kamu." Gue langsung kebangun sambil teriak. Nafas gue ngos-ngosan, badan gue dingin, dan dada berdebar gak karuan. Nenek langsung masuk ke kamar sambil bawa lampu minyak kecil. Wajahnya cemas, dan begitu dia lihat muka gue, dia langsung tanya, "Kamu mimpi apa?" Gue gak bisa jawab banyak, cuma bisa bilang kalau gue lihat pocong keluar dari sumur dan ngomong sesuatu. Nenek langsung pucat, gak banyak bicara. Dia buka lemari kayunya dan ambil botol kecil. Isinya air bunga dan garam. Dia cipratin ke 4 sudut kamar sambil komat kemit,
baca doa dalam bahasa Madura. Waktu itu gue gak ngerti artinya. Tapi dari ekspresi wajah nenek, gue tahu ini bukan doa biasa. Ini semacam perlindungan. Tapi semua itu gak bikin suasana tenang. Justru setelah malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai datang satu persatu. Lampu kamar mandi yang tadinya normal, sekarang sering nyala sendiri. Padahal saklarnya gak dipencet. Kadang bisa nyala pas jam 2 pagi. Lalu mati sendiri tanpa suara. Piring di dapur pernah tiba-tiba jatuh dari rak. Padahal gak ada siapa-siapa yang nyentuh. Bahkan gelas yang gue taruh di meja bisa pindah sendiri ke lantai. Masih utuh. Seolah sengaja dipindah. Anehnya, nenek gak pernah komentar soal semua itu. Beliau cuma makin sering duduk, diem sambil wirid pelan. Puncaknya, satu malam gue dengar suara langkah di lorong rumah. Langkahnya pelan, berat, dan kayak diseret. Awalnya gue kira itu nenek. Tapi waktu gue intip keluar kamar, rumah gelap, lorongnya kosong. Dan nenek ternyata lagi tidur di kamar. Pintunya masih tertutup, tapi suara langkah itu masih ada. Pelan, nyeret, kadang berhenti, lalu bunyi lagi. Seolah-olah ada seseorang yang jalan bolak-balik depan kamar gue. Gue langsung masuk kamar dan kunci pintu. Gue duduk di pojokan kasur sambil peluk bantal. Waktu gue lihat ke jam, jarumnya menunjukkan jam 2:33 menit. Sama, persis sama kayak di mimpi gue. Dan di saat itulah, gue dengar suara yang paling gak masuk akal. Suara timba. Tapi bukan dari luar rumah, bukan dari arah sumur di kebun. Suaranya datang dari bawah ranjang gue. Kayak ada yang lagi narik tali dari kolong tempat tidur. Deritanya pelan, tapi bunyinya mirip banget kayak timba yang ditarik pelen-pelen dari kedalaman. Gue langsung lompat dari tempat tidur dan berdiri di tembok. Keringat dingin netes dari dahi. Badan gue gemetar dan tangan gue dingin. Gue coba beraniin diri buat nunduk lihat ke kolong, tapi belum sempat gue ngelakuin itu, terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Tapi bukan di pintu, suaranya dari lemari kayu di pojok kamar. Gue diem, napas gue berat, mata gue gak lepas dari lemari itu. Dan perlahan, pintunya bergerak, bukan kebuka, cuma goyang sedikit. Kayak ada sesuatu yang berusaha keluar tapi ditahan. Gue gak kuat, gue langsung keluar kamar dan lari ke kamar nenek. Gue gedor pintunya sambil nangis. Nenek langsung bangun dan bukain pintu. Begitu lihat gue, dia peluk gue erat dan bisik, "Kamu udah dilihat, kamu udah ditandai." Besok paginya, nenek cerita kalau dulu waktu nenek masih muda, ada seorang dukun kampung yang dibuang warga karena dituduh pakai ilmu hitam buat ngambil nyawa orang. Orang itu kabur ke hutan dan gak pernah balik. Beberapa hari kemudian, warga nemu sumur baru di belakang kebun, yang sekarang disebut sumur keramat. Dan sejak itu, gangguan mulai muncul. Gak semua orang bisa lihat, tapi mereka yang pernah deket dan berani ngintip ke dalam sumur, pasti kena ganggu. Nenek bilang, arwah yang ada di sumur itu bukan cuma pocong biasa. Dia marah, dia haus, dan dia pengen dilihat. Tapi sekalinya dia tahu lo bisa lihat dia bakal ikut. Nenek bilang, satu-satunya cara buat bertahan adalah pura-pura gak tahu. Jangan tanggepin, jangan jawab, dan jangan pernah nekat manggil balik. Tapi kayaknya semua itu udah telat buat gue. Sejak malam itu, gue tidur bareng nenek. Tapi suara langkah di lorong tetap ada. Lampu kamar mandi tetap nyala sendiri. Bahkan suatu malam, gue lihat nenek bangun dan duduk di ujung tempat tidur. Matanya terbuka tapi kosong. Dia pelan-pelan bilang, dia udah masuk rumah. Dia gak mau pergi. Q, langsung bangunin nenek. Setelah sadar, dia gak inget ngomong apa-apa. Tapi gue tahu rumah ini
udah gak sama lagi. Kayak ada lubang tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Dan itu kebuka. Dan semuanya mulai sejak gue hampir ngintip ke sumur itu. Malam-malam berikutnya, suara itu makin jelas. Bisikan di telinga gue makin sering muncul. Bahkan saat gue lagi gak tidur, kayak ada seseorang yang berdiri tepat di belakang. Napasnya dingin di leher, bisik pelan. Sekarang giliran kamu yang jatuh ke dalam. Gue gak tahu harus gimana, dan gue sadar ini belum puncaknya. Belum. Karena yang ikut dari sumur itu belum nunjukin wujud aslinya. Gue udah gak tahan. Malam demi malam, gue ngerasa kayak hidup bareng sesuatu yang bukan manusia. Di kamar, suara itu terus manggil nama gue. Kadang dari bawah ranjang, kadang dari balik pintu, bahkan pernah langsung bisik di telinga waktu gue lagi yang gaji. Tiap kali jam nunjuk jam 2:33, suasana di rumah langsung berubah. Kayak semua udara di dalam ruangan ditarik, jadi berat, jadi dingin, dan bikin gue susah napas. Gue gak kuat lagi nyimpen sendiri. Akhirnya, pagi-pagi gue jalan ke rumah Pak Leman. Beliau pemilik kebun tempat sumur itu ada, dan orang paling tua kedua di desa setelah kepala dusun. Rumahnya sederhana, tapi rapi. Ada pohon mangga besar di depan, dan selalu wangi dupa. Begitu gue sampai dan duduk di teras, gue langsung cerita semua. Tentang kejadian malam pertama, tentang mimpi, tentang suara dari kolong tempat tidur, tentang nenek yang ngomong aneh dalam tidur. Gue gak tahan lagi. Bahkan untuk ngelihat ke cermin aja sekarang gue takut. Takut kalau bayangan di belakang gue bukan nenek, tapi dia. Pak Leman dengerin dengan tenang. Wajahnya gak berubah dari awal. Gue cerita sampai akhir. Waktu gue selesai ngomong, dia cuma ngangguk pelan. Lalu dia bilang, pelan banget, nyaris seperti gumaman. Kamu udah ngeliat yang seharusnya gak kamu lihat. Suaranya pelan, tapi berat. Bikin jantung gue makin gak karuan. Sumur itu bukan sekadar tempat buang air. Itu makam. Dulu, waktu zaman kolonial, banyak orang buangan yang dibuang ke situ. Gak dimandikan, gak dikafani, mayatnya dilempar begitu aja. Gak dikasih doa. Mereka dikutuk dalam sunyi, terpendam dalam tanah basah. Dan dari situlah muncul penunggu. Bukan jin, bukan makhluk biasa, tapi arwah yang gak diterima dunia. Dan akhirnya minta dilihat, minta dianggap ada. Gue nanya dengan suara hampir putus, terus saya harus gimana Pak? Dia diam sebentar. Matanya masih mengarah ke pohon mangga yang daunnya mulai berguguran. Lalu dia jawab, kamu harus minta maaf, tapi bukan ke manusia. Kamu harus datang langsung ke sumur itu. Bawa sesajen, kembang, air bunga, dan lilin. Dan yang paling penting, jangan tunjukkan takutmu. Kalau dia tahu kamu takut, dia akan ikut terus. Saat itu juga, kami mulai siapkan semuanya. Pak Leman ajak dua tetua desa, Mbah Rejo, pria kurus dengan suara serak, dan Bu Sumi, janda tua yang dikenal sebagai penjaga adat lama. Mereka semua gak banyak ngomong, masing-masing pegang sesuatu. Satu bawa kembang 7 rupa, satu lagi lilin, dan gue disuruh bawa air bunga campur jeruk purut. Kami jalan menjelang maghrib, saat langit masih oranye, tapi udah mulai ditelan bayangan. Perjalanan ke sumur itu kali ini beda. Jalurnya masih sama, semak-semak masih nutupin setapak kecil di belakang kebun, tapi suasananya mencekam. Gak ada suara serangga, gak ada angin. Langkah kaki kami satu-satunya suara yang ada. Dan pas kami sampai di depan sumur, langit langsung berubah. Awan gelap ngumpul di atas kepala, angin besar muncul entah dari mana, dan udara jadi dingin banget. Dingin yang gak biasa, dingin yang nusuk tulang. Kami taruh sesajen di bibir sumur, kembang disebar, air bunga dipercikan ke tanah, dan lilin dinyalakan satu persatu. Pak Leman berdiri paling depan.
lalu mulai bicara keras. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Kami datang membawa permohonan. Anak ini gak tahu adat. Dayagak bermaksud ganggu. Dia bukan orang sini. Jangan ambil dia, jangan ikut dia. Kami minta, maafkan dia, wahai yang tinggal di sumur ini. Beberapa detik, gak ada reaksi. Lilin berkedip pelan. Daun-daun bambu bergoyang perlahan. Tapi kemudian, dari arah semak di sisi kanan sumur, muncul suara gesekan. Pelan. Lalu pohon-pohon itu terbuka sendiri. Dan dari sana, dia muncul sosok itu. Pocong. Gak loncat, gak melayang tinggi. Tapi, dia jalan, melayang rendah. Pelan banget. Dan setiap gerakannya menimbulkan suara seperti ranting patah. Kain kafannya kotor penuh tanah. Mukanya hancur. Kulitnya sobek di pipi. Sampai kelihatan bagian dalam mulutnya yang hitam. Matanya bolong. Bukan sekadar kosong. Tapi hitam pekat, lubang besar. Yang kelihatannya dalam banget. Kayak bisa narik jiwa orang yang ngeliat terlalu lama. Dia diem aja. Gak bergerak. Cuma ngadep ke arah gue. Gue berdiri di belakang Pak Leman. Tangan gue dingin. Kaki gemetar. Tapi gue paksa untuk gak mundur. Gue ingat apa kata Pak Leman. Jangan tunjukin takut. Pak Leman lanjut ngomong. Dia cuma anak kota. Gak tahu apa-apa. Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan kami yang gak jaga tempat ini dengan benar. Tapi jangan bawa dia. Pocong itu masih diem. Tapi tiba dari matanya keluar cairan hitam. Kayak air mata. Tapi bukan air. Hitam. Kental. Seperti oli. Tetesannya jatuh ke tanah. Dan tanah di sekitar langsung jadi basah dan berlendir. Dia terus pandangin gue lama banget. Gak bilang apa-apa. Tapi seakan-akan matanya bicara. Kayak dia lagi timbang-timbang sesuatu. Entah mau ampunin gue. Atau justru nunggu waktu buat bawa gue ke tempat dia. Rasanya lama banget. Tapi akhirnya perlahan-lahan dia mundur. Melayang pelan ke arah sumur. Gak berkata apa-apa. Gak ngeluarin suara. Sampai akhirnya dia hilang. Masuk ke dalam gelapnya sumur. Dan langsung setelah itu, angin berhenti. Suara jangkrik balik. Langit kembali tenang. Kami semua diem. Gak ada yang ngomong. Pak Leman tarik napas panjang. Lalu pelan-pelan bilang, udah, kami langsung beresin barang-barang. Matiin lilin, dan jalan pulang. Rasanya kayak pulang dari neraka. Sejak malam itu, rumah nenek tenang lagi. Gak ada suara langkah. Gak ada mimpi aneh. Gak ada bau melati di kolong ranjang. Dan jam dinding pun gak pernah macet lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah gue lakuin. Sampai sekarang. Setiap kali gue lewat kebun Pak Leman dan ngeliat sumur itu dari kejauhan, gue selalu tunduk. Gak pernah nengok. Gak pernah coba ngintip lagi. Gak pernah iseng. Karena gue tahu, dia masih di sana, di dalam sumur. Di tempat yang gelap, dingin, dan sunyi. Nunggu orang berikutnya yang nekat, yang berani lihat. Yang Penguin tahu, karena buat dia, satu hal yang paling ditakutin bukan kesepian, tapi dilupakan. Dan sekarang gue ngerti, dia cuma mau dianggap ada.